Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan Tias ya. Oke, kita akan pelajari terkait dengan kerjasama dan komunikasi interprofesional dalam penanganan masalah kesehatan mental dengan memperhatikan keselamatan pasien. Perlu adanya kerjasama interprofesional dalam penanganan kesehatan mental yang saat ini sebetulnya sedang banyak digandrungi kata-katanya oleh kaum muda ya. Jadi kena mental gitu ya. Nah, ini coba kita pelajari lebih lanjutnya lagi bagaimana sih teknis kerjasamanya dan komunikasi interprofesionalnya. Oke, kita lihat fenomena yang terjadi saat ini gitu ya. Oke, penanganan kesehatan mental yang sebetulnya masih banyak miris dan banyak harus perhatian, apalagi Anda calon tenaga kesehatan. Coba deh baca kanal berita yang saat ini banyak sekali membuat miris ya. Contohnya kakek yang dipasung selama 8 tahun di kandang sapi. Kemudian 15 tahun dikurung di kandang bambu, gitu dokter datang. Kemudian pemasungan meningkat di tengah wabah. Kondisi wabah ini membuat orang banyak tercekik terkait dengan ekonomi, gitu ya. Akhirnya imbasnya adanya pemasungan yang lebih lagi di kondisi ada yang seperti itu, ada yang memang kondisi apa namanya pengetahuan yang memang kurang. Sungguh sangat miris sekali, dan kalau kita lihat sebetulnya berita di televisi, media sosial, media cetak mengenai salah satu kelainan yang dialami oleh manusia, yaitu terkait dengan gangguan jiwa atau penyakit mental. Itu masih ditemui cara penanganan yang kurang tepat bagi gangguan kesehatan mental. Ada yang memang penderita dianggap sebagai makhluk aneh dan dapat mengancam keselamatan orang untuk di penderita layak diasingkan. Jadi akhirnya dengan cara begini lebih sedikit atau makin kecilnya penderita itu dapat pulih kembali. Untuk itu penting bisa memberikan informasi, mengedukasi masyarakat terkait kesehatan mental agar stigma yang ada di masyarakat dapat dihilangkan dan penderita mendapatkan penanganan yang tepat. Pola pikir atau stigma yang tercipta seringkali menggunakan cara lama atau primitif dan sudah dianggap turun-temurun dan itu sudah biasa. Nah, hal tersebut yang berkembang di masyarakat. Penanganan yang kurang tepat pastinya akan mengakibatkan semakin parahnya kelainan yang dialami. Jadi apa yang sudah ada hanya dianggap terbiasa, tetapi kita tahu dari hasil pengamatan kita pun dia tidak sembuh, tetapi hanya disingkirkan, stigmanya akhirnya dikucilkan, jadi dianggap dia tidak satu level dengan manusia yang lainnya. Ini yang terjadi di masyarakat. Nah, menurut WHO sebetulnya kesehatan mental itu apa? Itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk dapat mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Maka kita dapat memahami ketika individu berada di luar definisi tersebut, maka dimungkinkan dapat ditemukannya suatu kelainan. Kita menyebutkan gangguan jiwa, ya. Jadi kalau seorang individu yang ternyata kok tidak bisa mengelola stresnya dengan secara wajar, tidak bisa bekerja secara produktif. Nah, ini ada proses-proses yang mungkin kita harus lebih lihat lagi. Sedangkan menurut Undang-Undang RI itu ya terkait dengan gangguan jiwa sebenarnya di tahun 2014 ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang manusia. Maka kenapa banyak yang berpikiran bahwa secara manusia dia tidak sama begitu, sehingga makanya kenapa ada
proses yang dinamakan dipasung itu tadi. Oke. Nah, padahal berdasarkan dari hasil riset kesehatan dasar di tahun 2018, ada peningkatan jumlah 7 per mil rumah tangga, artinya 1.000 rumah tangga, terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ-nya. Sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450.000 ODGJ yang berat. Oke. Nah, peningkatan gangguan jiwa ini terungkap dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki orang dengan ODGJ di Indonesia. Dengan indikator keluarga sehat secara nasional, untuk penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak diterlantarkan sebesar 17,08%. Hal ini diperparah dengan adanya stigma terhadap ODGJ di kalangan masyarakat yang cukup tinggi. Stigmanya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan ODGJ, kuatnya pengaruh stigma ini kerap menyebabkan masyarakat enggan mengakses layanan kesehatan mental, ya. Jadi saking kuatnya yang menyebabkan ya sudah itu sudah biasanya begitu, gitu ya. Yang akhirnya enggan untuk menyelesaikan karena dia melihat dari apa yang ada ya tidak akan bisa tersembuhkan. Padahal sebetulnya ketika dia didampingi oleh keluarga, keluarga ini yang paling utama tentunya bagi penderita dari ODGJ. Nah, ini juga pernah saya paparkan sebelumnya pada saat kita bicara terkait dengan mental perinatal pada saat itu, yaitu beban penyakit di dunia dan juga di Asia Tenggara, baik juga beban penyakit di Indonesia. Bahwa sebetulnya gangguan mental ini masuk pada kejadian yang memang kejadian penyakit yang menjadi beban penyakit nomor 5 gitu ya. Jadi besar pengaruhnya gitu bagi beban penyakit. Kalau di global ini ada kardiovaskuler, ini penyebab kematiannya ya. Banyak dari kalau yang ini kematian dari kardiovaskuler. Kemudian angka kejadiannya ini 4,2, neoplasma 0,9, maternal neonatal ini sekitar 3,5, infeksi pernafasan TB, dan yang kelima adalah kejadian dari gangguan mental yang cukup silent ya, jadi tidak terlihat, ternyata cukup banyak menimbulkan beban penyakit di Indonesia. Bahkan juga masuk dalam beban penyakit di Asia Tenggara secara global seperti ini. Kemudian di tahun 2017 juga dia menyumbang angka beban penyakit di Asia Tenggara. Kalau dilihat dari Indonesia sendiri pasti penyumbang karena Indonesia negara dengan jumlah penduduk yang terbesar juga, apalagi di Asia Tenggara, jelas menyumbang kondisi beban penyakit yang luar biasa, walaupun tetap kematian yang paling mengancam itu adalah kardiovaskuler. Nah, kemarin juga kita bahas ya dari proses 10 besar mental disorder penyebab disability adjust life atau DALS. DALIS ini dihitung dari penghitungan kematian berdasarkan year of life due to premature death. Jadi dan tahun hidup dengan kondisi disabilitas. Ya. Jadi kalau kita lihat ada kondisi di mana yang paling pertama, ranking yang paling pertama yang menyebabkan terjadinya gangguan mental ya terkait dengan depresif dari depresif disorder, kemudian anxiety ya, kemudian conduct disorder ini turun tetapi naik pada skizofrenia, naik lagi other mental disorder, kemudian bipolar ini yang banyak artis-artis open terkait dengan bipolar disorder, kemudian yang berikutnya conduct disorder, kemudian autism spektrum ya. Saat ini juga banyak sekolah yang sudah sifatnya inklusi menerima beberapa murid yang memang menderita autism, begitu itu termasuk dalam gangguan. Nah, kemudian eating disorder, tapi yang spektrum ya. Kemudian eating disorder, kemudian intellectual disability, dan ADHD juga masuk di dalamnya. Ini juga masuk dalam di lingkup dari mental disorder.
Nah, selanjutnya kelompok usia. Nah, kelompok usia di sini prevalensi depresi ternyata itu sudah mulai ketika kita melihat dari usia, gangguan depresi dari usia yang dilihat ya 15 sampai dengan 24 tahun polanya meningkat seiring dengan penambahan atau peningkatan usia. Jadi semakin usia itu semakin meningkat itu dirasakan banyaknya permasalahan yang dapat meningkatkan proses kecemasan yang lanjutnya bisa menjadi proses dari depresi di usianya tersebut. Sehingga kalau dilihat dari rentangnya 15 sampai dengan 24 ini juga cukup tinggi, dia di 6,2%. Kita ketahui ini adalah masa remaja awal ya. Kemudian dimulai dari remaja awal, kemudian dewasa awal gitu ya. Kemudian lanjut pada tingkatan ketika usia 25 sampai dengan 34 tahun. Kalau di Indonesia itu kebanyakan sudah menikah begitu ya. Mungkin menurunkan stresor sebentar karena habis menikah gitu ya, punya anak, lagi senang-senangnya ada naik lagi. Kenapa? Anaknya udah mulai gede, udah mulai banyak pembiayaan-pembiayaan yang harus diberikan, bahkan mungkin kebutuhannya tidak hanya pada kebutuhan primer saja, tapi juga sekunder ya yang dipenuhi. Kemudian tambah naik lagi ke atas ketika di usia 45 sampai dengan 54 tahun itu ya mulai mendapatkan anak yang mungkin sudah di usia remaja, yang permasalahan daily life-nya tentu saja sangat berbeda ketika dia masih di usia 25 sampai dengan 34 tahun yang anaknya masih bisa dikasih tahu ya. Nah, ini juga ternyata menyumbang gitu. Kemudian lanjut pada usia 55 sampai dengan 64 tahun usia-usia rentan ketika dia mau menuju ke pensiun apabila dia bekerja pada satu institusi itu juga menimbulkan kecemasan tambahan begitu yang lebih rentan dibanding dengan kelompok usia yang lainnya sebelumnya. Kemudian tambah di usia 65 sampai dengan 74 dan lagi-lagi di usia 75 tahun. Hal tersebut bagaimana cara mengatasi dan sebagainya itu memang terlihat dari banyak hal yang memang kita harus siapkan gitu. Kemudian ya kalau kita lihat kriteria sehat mental menurut WHO itu sendiri yaitu dia dapat mengenali potensi diri, mampu mengatasi stres. Ya stres ini tidak bisa bohong bahwa memang dia menyumbang terjadinya mental yang kurang sehat begitu ya. Sehingga pola untuk bisa mengatasi stres sehari-hari atau daily-nya dia bisa mengatasi itu mampu untuk dikatakan bahwa dia sehat mental. Kemudian dia produktif, bermanfaat untuk orang lain. Simpel, 4 kriteria ini sehat mental menurut WHO. Nah, faktor dari penyebab gangguan jiwa ini sendiri tadi ya sebagian kecil kita sudah ini ya stresor psikososial yaitu setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seorang sehingga orang itu terpaksa mengadakan penyesuaian diri untuk menanggulangi stresor atau tekanan mental yang timbul. Tidak semua orang bisa mampu, makanya tadi saya katakan stres ini yang paling utama. Tidak semua orang mampu untuk mengadaptasi dan mengatasinya sehingga dapat adanya timbul gangguan jiwa. Contohnya kalau pada orang-orang yang terkena gangguan jiwa pasti ada pertanyaan, kenapa dia bisa seperti itu? Oh, dulu ditinggal nikah sama pacarnya gitu ya. Oh, dulu ditinggal pergi sama kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan gitu. Itu hal-hal itu akan ada sejarahnya kenapa seperti itu dan dia tidak bisa menanggulangi stresor atau tekanan mental yang timbul. Jenis stres psikosalnya sendiri ada yang menyebabkan adalah tadinya ada perkawinan, problem dengan orang tua, hubungan interpersonal antar pribadi yang bergejolak pada dirinya sendiri, kemudian lingkungan hidup, pekerjaan, kemudian keuangan, hukum, perkembangan, penyakit fisik atau cedera, dan juga faktor keluarga serta lain-lain ya. Nah, upaya atau kegiatan program pencegahan
dan pengendalian kesehatan jiwa oleh pemerintah itu sendiri, adanya advokasi dan sosialisasi kepada gubernur, bupati, wali kota, DPRD, provinsi, kabupaten kota untuk membuat kebijakan yang memihak kepada upaya kesehatan jiwa. Meningkatkan peran dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota dalam upaya kesehatan jiwa dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan. Membangun kemitraan yang efektif dan lintas program, sektor, organisasi profesi swasta, LSM dalam membentuk tim pengawas kesehatan jiwa masyarakat di provinsi dan kabupaten kota. Bahkan mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa. Poin yang ini memang kondisinya terkait dengan pemberdayaan keluarga ini yang memang promosi kesehatan yang harus kita berikan kepada masyarakat itu sungguh luar biasa seharusnya, karena masyarakat belum tentu mau untuk bisa mempelajari informasi-informasi terkini terkait dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Yang terakhir adalah mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. Nah, komunikasi. Awalnya kaitannya dengan stresor itu sendiri ketika dia tidak bisa mengutarakan atau tidak bisa berkomunikasi terkait dengan apa yang dia rasakan, itu menjadi suatu pokok ciri di mana itu seharusnya bisa teratasi dengan baik. Nah, komunikasi itu sendiri yaitu proses penyampaian pesan berita dari seorang ke orang lain sehingga kedua belah pihak itu akan ada saling pengertian satu sama lain. Nah, komunikasi itu diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan komunikasi kesehatan merupakan komponen yang fundamental dalam perawatan pasien. Sejak awal pasien datang, kalian melakukan anamnesa kepada pasien, pendekatan ke pasien. Kalau pasiennya nggak ada pendekatan, kalau pasiennya nggak ada komunikasi yang baik, mana mungkin dia mau open kepada kita. Memang ini menjadi salah satu kunci pokok ketika kita akan melakukan treatment kepada seorang pasien. Komunikasi bagian dari human communication di mana proses komunikasi kesehatan ini merupakan transaksi antar tim kesehatan dengan klien maupun keluarga klien. Ya. Jadi ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan dampak yang serius pada seorang pasien. Jadi faktor komunikasi ini adalah yang paling utama ketika kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pasien, terutama ketika kita bicara kesehatan mental, ya. Nah, berikutnya adalah komunikasi interpersonal, interprofesional dari Institute of Medicine dan World Health Organization atau WHO meminta tenaga kesehatan profesional untuk bekerja sama dengan interprofessional collaboration atau IPC untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat atau khususnya ketika kita bicara terkait dengan kesehatan mental, itu dapat kalau tadi kita bicara di awal tadi bagaimana kolaborasi pemerintah dalam mengatasi proses dari kesehatan mental, tentunya kita juga sebagai seorang tenaga kesehatan pun kita harus banyak berkomunikasi interprofesional dengan teman sejawat atau mungkin tenaga profesional yang lainnya untuk bisa mengentaskan permasalahan dari kesehatan mental di Indonesia. Menurut WHO, IPC terjadi saat berbagai profesi kesehatan bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk menyediakan pelayanan komprehensif yang berkualitas tinggi. Jadi, ibaratnya sekarang sudah dibentuk namanya IPA, jadi Interprofessional Education, artinya bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan anggota atau tenaga kesehatan yang lainnya untuk bisa mengentaskan permasalahan dari pasien begitu. Nah, itu yang memang harus kalian Oke, saya lanjut bahwasanya terkait dengan IPA ini sebetulnya sudah digaungkan bahwasanya sekarang tidak ada lagi kata-kata bahwa misalkan di dalam satu tim itu kan ada dokter, perawat, bidan gitu ya, kemudian tenaga nutrition, kemudian kesehatan masyarakat tergantung penempatan dari tempat apa namanya
tempat dari bekerja di mana begitu untuk mengentaskan permasalahan tertentu, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tidak bisa dokter hanya bilang, oh ini udah selesaikan gitu, ngomong sama farmasisnya selesai. Nah, enggak ada komunikasi. Dia dokter akan mengkomunikasikan bagaimana treatment yang terbaik, kemudian Anda harus memberikan asuhan apa yang bisa diberikan, begitu ya. Jadi misalkan ada permasalahan kesehatan mental pada salah satu ibu dengan kehamilan tidak dikehendaki dikarenakan korban dari KDRT suami yang tidak menginginkan, belum menginginkan adanya anak. Terpaksa menikah dikarenakan sudah hamil duluan, misal saya bilang. Nah, di sini akan ada kolaborasi tenaga kesehatan dengan mungkin tenaga profesional lain, misalkan dari bidan, kemudian juga dari misalkan psikolog gitu ya, psikolog, kemudian bagaimana perawat bisa juga berkolaborasi bareng dengan kesehatan masyarakat, mungkin edukasi masyarakat juga untuk tidak memberikan justice kepada si yang punya, kemudian memberikan informasi yang tepat kepada keluarga. Nah, ini adalah sebuah sistem interprofesional. Artinya sistem dari profesional yang bisa nantinya berkolaborasi untuk mengentaskan suatu permasalahan. Nah, ini tujuannya yang memberikan manfaat bersama bagi semua yang terlibat. Tenaga kesehatan harus melakukan praktek kolaborasi dengan baik dan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan sendiri-sendiri, karena sekarang udah nggak zamannya lagi. Baik kalau bisa, kami dosen gitu ya, kita melakukan penelitian, saya nggak bisa hanya meneliti bersama dengan dosen bidan saya, tidak bisa, karena kita harus keluar dari zona kita. Kalau kita mau meneliti terkait dengan tumbuh kembang anak gitu ya, saya harus bisa berkolaborasi, kebutuhannya tumbuh kembang anak di mananya gitu ya. Saya harus bisa berkolaborasi dengan tenaga yang lainnya, bahkan mungkin dokter anak, bahkan mungkin A, B, C dan sebagainya. Ini hal-hal semacam ini memang kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hebat sendiri gitu ya. Nah, untuk KARS sendiri dalam standar mengatur tentang manajemen komunikasi dan edukasi antar profesional kesehatan, menjelaskan bahwa informasi asuhan pasien dan hasil asuhan harus dikomunikasikan antar profesi selama bekerja dalam shift. Jadi nggak bisa bekerja shiftnya sendiri, nanti shiftnya ini antar shift itu akan ada komunikasi, begitu itu jelas wajar. Kemudian komunikasikan antar profesi kesehatan penting untuk berjalannya proses asuhan. Nah, komunikasi interprofesional untuk menangani kesehatan mental sangat diperlukan baik di komunitas, puskesmas, maupun rumah sakit. Bahkan yang paling penting karena yang 24 jam akan nungguin adalah keluarga, itu saat di komunitas, itu pelibatan keluarga itu sangat penting sekali, merupakan hal yang efektif dapat lebih dilakukan. Komunikasi interprofesional yang penting dilakukan guna meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan angka insiden dan juga lebih memfokuskan pada keselamatan dari pasien. Baik, demikian presentasi dari saya. Materi hari ini kita berbagi ilmu terkait dengan bagaimana sih caranya kita melakukan interprofesional dengan tenaga kesehatan yang lainnya dalam mengatasi kesehatan mental. Dalam hal ini nanti pasti difokuskan pada proses yang ada di kebutuhan seorang bidan ketika beberapa permasalahan dengan pasien. Nah, mungkin salah satunya adalah tugas nantinya akan diberikan satu contoh kerjasama dan komunikasi interprofesional guna penanganan kesehatan mental pada salah satu kasus, bisa kehamilan, bisa nifas. Ya, nanti kita akan bertemu di e-link. Penjelasannya akan lebih detail lagi nanti di e-link. Baik, terima kasih. Salam untuk melaksanakan kesehatan mental. Salah satu yang kita perlu garis bawahi, bullying masuk salah satu hal yang bisa kesehatan mental ya. Jadi saya sudah pernah paparkan sebelumnya. Jadi seperti hal yang lumrah saat ini, tapi kembali lagi, ayo kita harus pahami bahwa kesehatan mental ini menjadi salah satu beban penyakit yang saat ini mengancam di global, Asia Tenggara maupun di Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.